persyaratan. Yang pertama itu memenuhi time reversal test, dan yang kedua memenuhi faktor reversal test. Oke, kita coba. Seperti apa sih yang dikatakan indeks ideal? Oke. Ini indeks ideal. Oke, ini langsung ke indeks Fisher. Oke ya. Halo sayang, ini kalian ada semua kan? Iya, Bu. Ada, Bu. Biar Ada, nampak Bu. bahwa saya itu Ada, tidak Bu. sendirian gitu. Ada, Bu. Oh, Ada, Bu. Oke, mukanya yuk bangun. Ada, Bu. Mana? Biar kelihatan, biar saya itu tidak sendirian, jangan-jangan saya ngomong sendiri sementara kalian tidur, pokoknya di on kan saja gitu, tapi nggak kelihatan orangnya di mana. Oke, Jessica, mana Jessica? Kok nggak muncul? Yes? Tidak, oke. Feby, oke. Dan lain-lainnya, oke. Oke, siap. Gitu kan, biar apa? Biar kemudian kita benar-benar siap untuk belajar bareng ya kita ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke indeks ideal ini. Oke. Baik. Indeks ideal itu mestinya memenuhi yang pertama adalah time reversal test. Atau tes pembalikan waktu. Oke, maksudnya apa tes pembalikan waktu itu? Jadi misalnya indeks pada periode N dengan periode dasar 0, N, gini. Ini kalau dikalikan dengan indeks pada periode 0 dengan periode dasar N, oke, ini mestinya sama dengan 1. Oke. Kemudian yang kedua, ini faktor reversal test. Nah, atau tes pembalikan faktor. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau indeks harga, indeks harga itu kan penimbangnya adalah kuantitas. Oke. Sedangkan indeks kuantitas itu penimbangnya adalah harga. Maka kalau indeks harga kalau dikalikan dengan indeks kuantitas, mestinya akan menjadi indeks nilai. Karena harga dikalikan kuantitas, ya karena P dikalikan kuantitas itu sama dengan nilai. Ya, baik. Bu, maaf, kameranya boleh diturunin sedikit. Sorry, mohon maaf. Saya ini kan dulu. Iya, Bu. Speaker. Nah, biar kelihatan. Thanks. Gitu. Iya, Bu. Kemudian kita akan tes bagaimana time reversal test itu seperti apa. Kita coba satu dulu, misalnya indeks Less-Peros gitu kan ya. Indeks harga Less-Peros pada periode N dengan periode dasar 0 dan periode 0 dengan periode dasar N.
Apakah bisa sama dengan 1 atau tidak? Oke. Baik, misalnya ini kita buat tesnya seperti apa. Oke, untuk pengujian time untuk misalnya indeks Les Perres. Oke. Indeks Les Perres misalnya gitu pada periode N ini adalah sigma Pn dibagi sigma P0 Q0 Q0. Oke, kali 100 itu hanya misalnya biar persenannya hilang, tapi dalam artian persen sebenarnya. Oke, nah kemudian kalau indeks, indeks harga Les Perres dengan periode dasarnya N, dengan periode dasar N, ini kan P0 dibagi sigma Pn kali Qn, kan begitu. Oke, di sini On, katakan On, di sini NO. Ibaratnya begitu. Nah, sekarang kita coba kalau indeks harga Les Perres On dikalikan indeks harga Les Perres NO sama dengan sigma Pn dikali Q0 dibagi sigma P0 dikalikan Q0 dikalikan sigma P0 dibagi sigma Pn Qn. Nah, ini tidak sama dengan 1. Karena tidak sama dengan 1, maka dia tidak lolos pada time reversal test. Lah 1 tidak lolos ya berarti nggak perlu diuji untuk hal yang lainnya. Kenapa? Karena syarat ideal itu harus memenuhi kedua tes itu. Oke. Nah, sekarang langsung saja pada indeks Fisher. Oke? Langsung ke indeks Fisher. Oke, kita langsung. Oke. Misalnya indeks harga Fisher, ON katakan begitu, ini sama dengan kan akar sigma P0, Pn sigma P0 Q0 dikalikan sigma Pn sigma P0 Qn. Sedangkan indeks harga Fisher NO maksudnya periode dasarnya N, kita cari O-nya, P0 sigma Pn Qn dikalikan sigma P0 sigma Pn Q 0 Q 0. Nah, kemudian kita buat indeks harga Fisher ON dikalikan indeks harga Fisher NO. Coba kita buat. Sigma Pn Q0 dibagi sigma P0 Q0 dikalikan sigma Pn Qn dibagi sigma P0 Qn kali sigma P0 sigma Pn Qn dikalikan sigma P0 sigma Pn Q0 sama dengan, oke, Anda perhatikan di situ kita bisa coret Pn Q0 ini boleh kita coret. Kemudian P0 Qn
P0 QN, ini juga boleh kita coret. Terus, lah ini ada PN QN, udah kita coret juga. Ini P0 QN, ini juga kita coret juga. Sehingga sama dengan 1. Oke? Nah, ini berarti dia memenuhi time reversal test. Memenuhi time reversal test. Nah, sekarang kita akan masuk untuk menguji apakah dia indeks Fisher ini memenuhi faktor reversal test. Nah, kita akan lihat. Ini faktor reversal test. Oke. Indeks harga Fisher N ini sama dengan akar sigma PN dibagi sigma P0, oke, Q0 dikalikan sigma PN QN dibagi sigma P0 QN. Indeks kuantitas Fisher N sama dengan akar sigma PN sigma QN dibagi sigma Q0 P0 dikalikan sigma QN dibagi sigma Q0 PN sama dengan, oke, sama dengan. Sekarang ini kita akan kalikan indeks harga Fisher dikalikan indeks kuantitas Fisher sama dengan akar. Ulang, sigma PN Q0 dibagi sigma P0 Q0 dikalikan sigma PN QN dibagi sigma P0 QN dikalikan sigma QN P0 dibagi sigma Q0 P0 dikalikan sigma QN PN dibagi sigma Q0 PN sama dengan, oke. Nah, ini kita bisa coret-coret lagi. Oke, kita lihat PN Q0, PN Q0. Nah, ini akan bisa kita coret. Sekarang P0 QN, ini juga bisa kita coret. Nah, terus bagaimana? Nah, akhirnya yang akan kita dapatkan adalah sigma PN QN dibagi sigma P0 Q0. Nah, ini adalah memenuhi faktor reversal test. Nah, kenapa kemudian indeks Fisher dikatakan sebagai indeks ideal? Mudah-mudahan sudah paham. Oke, baik. Kemudian saya akan menuliskan misalnya ada informasi tentang angka indeks yang mungkin disusun ada beberapa versi dan kemudian kita akan menyambung seperti apa.
maka kita akan bisa lakukan. Oke, bentar. Oke, misalnya, misal di sini ada tahun, oke, misalnya ini 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 misalnya. Kemudian ini indeks harga konsumen, misalnya begitu. Katakan di sini 100, 125, 170, maaf, ngarang ini saya ya. 130, 132, 140, 159, 180. Misalnya seperti ini. Oke? Kemudian kita akan misalnya lakukan penyusunan indeks. Kalau misalnya ini kan 100 berarti kita bisa menggunakan bahwa periode dasarnya adalah di tahun 2015. Oke? Nah, kalau kemudian kita akan membuat indeks harga konsumen dengan periode dasarnya adalah di tahun misalnya 2019, maka ini 2019 ini dianggap 100. Oke? Nah, kalau misalnya begini, kemudian bagaimana kita akan melanjutkan? Nah, sekarang begini. Kalau ini 140, ini kemudian menjadi 100, kan begitu? Maka kalau 159 bagaimana? Ya begini, ini ya, 159 dibagi 140 dikalikan 100. Berapa? Nah, di sini menjadi 113, misalnya 6. Oke, 113,6. Kemudian bawahnya berapa? Ya 180 dibagi 140 kali 100. Jadi di sini 128, misalnya 6. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau merubah periode, kalau dari tabel itu maksudnya tabel yang sudah jadi, maka kita bisa menggunakan seperti itu. Oke? Baik, Bu. Siap. Terima kasih. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke analisis data di rate berkala. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Enggak? Belum ada, Bu. Siap. Belum. Ya. Analisis data deret berkala. Nah, kala itu sama dengan waktu. Kala itu, waktu itu, gitu ya. Analisis data deret berkala, kala itu waktu. Ini juga bisa dikatakan sebagai analisis data runtut waktu, atau juga bisa dikatakan sebagai analisis data time series. Nah, time series itu maksudnya bagaimana? Jadi, data itu disajikan dari waktu ke waktu secara runtut. Nah, bisa harian, bisa mingguan,
bisa kemudian bulanan, dan sebagainya. Ya, dari waktu ke waktu, bisa tahunan, begitu dari waktu ke waktu itu secara runtut, teratur. Ya, itu namanya analisis data deret berkala atau data time series. Nah, ini untuk apa sih sebenarnya data kita mencermati data time series itu? Kita di situ melihat, berusaha bagaimana pola penyebarannya. Dari waktu ke waktu itu apakah ada keteraturan? Keteraturannya itu seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau itu tuh kemudian kecenderungannya itu bisa kita baca, maka kemudian kita akan membuat bentuk pola penyederhanaannya dengan membuat persamaan. Seperti itu. Untuk apa? Untuk bisa menggunakan itu mengestimasi angka berikutnya pada suatu periode nanti. Oke, gunanya untuk apa kita bisa memprediksikan ke depan? Banyak sekali. Jadi, kalau misalnya untuk menentukan target, anggaran, dan sebagainya, misalnya target. Target itu tidak boleh ditetapkan sebagai suka-suka tanpa dasar. Harus mestinya make sense atau masuk akal. Misalnya, Anda memiliki sebuah perusahaan distribusi. Oke? Nah, kemudian dari laporan dari waktu ke waktu yang disajikan, misalnya bulan kemarin bisa menjual 100, bulan berikutnya menjadi apa, bisa menjual 110. Nah, Anda jangan kemudian memberikan target besok bulan depan harus bisa menjual 500. 500 dari mana? Jadi mestinya itu yang masuk ke akal. Saya boleh nggak saya menargetkan 1000? Ya rada-rada jadi nggak masuk akal tuh, jadi seakan-akan orang itu sakit gak waras gitu loh, tidak memberikan fasilitas apa-apa, tidak ada sesuatu yang menstimulus untuk menjadikan luar biasa, tiba-tiba memberikan pokoknya sekian, nah kayak gitu, nah kayak penindasan gitu ya. Nah setidaknya target itu dibuat yang masuk akal. Nah itu bisa digunakan sebagai tolok ukur dari kinerja. Kalau bisa mencapai itu, oke, kinerjanya bagus. Kalau misalnya kita, dengan ini misalnya trennya kira-kira bisa 125. Oke, ini kalau gini 125, tapi saya ingin nge-push Anda untuk bisa menjadi lebih bagus lagi, kita berikan target 135. Misalnya seperti itu. Make sense? Make sense. Jadi masih juga memberikan dorongan yang lebih, tetapi tidak lebih dari yang semestinya. Itu kalau di manajemen di pemasaran mungkin begitu, tidak harus ini, tidak harus itu. Kemudian apa, mungkin karena sudah ada training dan sebagainya tidak boleh sama seperti yang kemarin-kemarin kan, hanya begitu. Nah hal-hal seperti itu paling tidak untuk memberikan gambaran itu. Kalau Anda itu lulus kemudian hanya kepingin sebagai tenaga pembukuan saja, ibaratnya begitu, tidak untuk berkarir lebih-lebih lagi, maka mungkin tidak terlalu perlu Anda lain-lain demikian. Tetapi kalau Anda itu kepingin mengembangkan karir, memaksimalkan atau mengoptimumkan potensi diri, mestinya Anda belajar tentang bagaimana menggunakan data, membaca data, menginterpretasikan, dan menggunakannya di dalam keputusan-keputusan Anda secara baik. Oke, baik. Analisis data time series. Nah, tentang data itu sendiri, data itu ada time series, ada cross section, dan ada data panel. Kalau cross section itu tidak bicara tentang dari waktu ke waktu, tapi misalnya, perusahaan ini untuk perusahaan A, katakan begitu, jumlah karyawannya sekian, modalnya sekian, mesin yang digunakan ini, misalnya begitu, kapasitasnya berapa, untungnya berapa, kemudian perusahaan B sekian, itu tidak menyinggung masalah waktu, gitu ya. Itu bisa merupakan data cross section. Tetapi bisa juga kalau misalnya ada tahun sekian perusahaan A
ini sekian, perusahaan B sekian, terus tahun sekian dan sebagainya. Itu kalau ada runtut waktunya, tapi ada lintas-lintasnya demikian, itu namanya data panel. Data panel itu ada data cross sectionnya, ada data runtut waktunya. Oke, baik. Nah, kembali kita ke sini. Oke, Y ini fungsi dari waktu. Nah, ini misalnya. Ini adalah Y-nya. Y itu bisa apa saja ya? Y itu adalah sesuatu yang kita cermati. Misalnya apa? Harga cabai. Harga cabai rawit katakan begitu. Semua orang tahu rasanya cabai rawit itu tetap pedas. Oke? Dari dulu itu tetap pedas, bukan dulu itu manis loh. Kenapa sekarang kecut? Kemarin agak asin, bukan begitu. Oke? Jadi tetap pedas begitu. Jumlahnya juga relatif tetap sama, tapi harganya beda. Nah, ada kalanya pada kondisi tertentu, ya kalau yang kemarin itu bisa mencapai di atas 150.000 per kilo. Tapi pada kondisi yang lain bisa hanya sampai dengan 3.000 per kilo. Oke, nah kapan itu naik, kapan itu turun dan sebagainya, kalau kita bisa mencermati maka kita bisa memberikan anggaran dengan baik. Kalau misalnya pada saat kita itu mau melakukan, oh ini butuhnya apa-apa dan sebagainya, tetapi untuk beberapa bulan yang akan datang bisa saja meleset kalau kita tidak melihat bagaimana pergerakan ini tadi, itu pada beberapa bulan yang akan datang kira-kira naik atau turun. Kalau Anda itu memberikan anggaran, oh harga sekilo 10.000 gitu kan ya. Kemudian Anda memberikan anggaran segitu, Anda minta orang untuk membelanjakan, memasakkan seperti yang Anda inginkan. Pada saat itu harga lagi melambung, harga cabai sekilonya 150, padahal jadi kan naiknya 150%. Kan gitu, bukan 150%, 1.500%. Jadi 15 kalinya. Itu kan menjadi melesetnya banyak, gitu ya. Jadi ini penting. Ini hati. Nah, kalau kita misalnya pada bulan Januari rata-rata harga cabai segini, kemudian sekian, kemudian sekian, kemudian sekian, kemudian misalnya ini cabai, tapi belum tentu Anda bisa menggunakan cabai ataupun yang lainnya boleh. Misalnya seperti ini. Ya, jadi misalnya ini yang sekian pada bulan sekian atau tahun sekian ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau seperti ini, itu bagaimana kita mempolakan gitu ya. Nah, ini satu dengan yang lain bisa saja beda-beda cara melihatnya. Bagaimana penyebaran data ini membentuk pola yang seperti apa? Linearkah, non-linearkah, kan seperti itu. Bisa naik, bisa turun. Jadi koefisien itu bisa negatif nantinya juga. Oke, Anda perhatikan. Mungkin saja ini gini kok. Nah, misalnya begitu. Tapi bisa jadi nggak seperti itu. Gitu kan ya, mungkin orang lainnya. Gini loh, gitu ya, misalnya. Bisa. Nah, idealnya kalau misalnya Anda itu mau bikin skripsi kayak gitu ya, itu ketika Anda kemudian punya data, Anda buat diagram sketchernya dulu. Kemudian Anda lihat kira-kira ini baiknya pakai linear atau non-linear. Kan gitu. Baik. Nah, bagaimana untuk data? Untuk data? Ada slide tadi. Ada hal yang tadi saya slide. Oke, baik. Untuk data deret berkala yang khas, ini ada 4 komponennya. Data deret berkala. Oke, yang pertama ini adalah tren sekuler. Kemudian yang kedua adalah variasi musim. Saya maafkan Daku ya, variasi musim. Kemudian berikutnya adalah variasi siklik.
Yang keempat adalah random. Oke. Tadi saya lupa menjelaskan meskipun sudah saya tuliskan. Oke. Sekilas mengenai apa itu tren sekuler, apa itu variasi musim, apa itu variasi sikli, apa itu random. Oke. Sorry. Nah, variasi, tren sekuler itu sebenarnya merupakan kecenderungan umum dari sebuah perjalanan atau perjalanan sebuah variabel yang kita cermati. Naik, cenderung naik, cenderung turun, dan sebagainya seperti itu. Jadi pola perjalanan umum. Nah, itu kan kemudian ada naik turun, ini kan ada naik turun, dan sebagainya kayak gitu. Nah, naik turun yang secara beraturan, dengan jangka waktu misalnya setahun, itu ada naiknya, ada turunnya, dan sebagainya, dan beraturan, itu namanya variasi musim. Jadi ada naik turunnya kayak gitu secara beraturan. Jadi variasi musim itu merupakan gerakan di sekitar tren yang cenderung beraturan dengan durasi kurang lebih setahun. Setahun itu ada naik, ada turunnya. Apakah naik turunnya 2 kali, apakah kemudian sekali naik turunnya, nah itu tapi terjadi relatif beraturan. Ya. Sedangkan kalau variasi sikli itu kadang-kadang dengan siklus yang lebih panjang. Jadi misalnya 10 tahunan tiba-tiba amblek misalnya. Jadi gini, misalnya biasanya setiap 20 tahunan itu terjadi gempa. Umumnya berkisar sekitar itu. Dan berikut-berikutnya akan terjadi demikian. Atau mungkin Gunung Merapi meletus dan sebagainya. Dan nah itu akan mempengaruhi yang tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba naik dan sebagainya seperti itu. Tetapi ada kecenderungan beraturan tapi lama. Lebih dari setahun. Dan kurang beraturan. Kalau variasi musim itu gerakan di sekitar tren tapi cenderung beraturan. Kan kalau misalnya kita itu ada musim panas, musim kemarau dan musim hujan. Kan kayak gitu. Jadi ketersediaan misalnya, apokat misalnya begitu kan ya, itu kapan ada, kapan nggak ada, itu kan ada siklus demi variasi musim. Nah, kalau sikli itu ya misalnya lebih panjang, itu jadi misalnya ada bencana dan sebagainya seperti itu. Kemudian bisa juga bukan misalnya bencana, tapi tentang kebijakan pemerintah itu juga bisa. Kemudian random. Random itu gerakan di sekitar tren yang sama sekali tidak beraturan. Nah, pada kondisi sama sekali tidak beraturan itu sulit diprediksikan. Kan kayak gitu. Nah, apabila seseorang itu bisa memberikan penyederhanaan, memasukkan semua unsur ini ke dalam sebuah modelnya, maka kemungkinan untuk mirip atau persis sama dengan kejadian itu lebih besar. Hanya saja umumnya itu yang kan lebih kepada keteraturan yang kemudian untuk digunakan sebagai acuan, menganggarkan dan sebagainya, maka yang nanti akan kita pelajari di sini adalah tren sekuler dan variasi musim saja. Karena sikli itu cenderungannya kurang beraturan, kemudian kalau random itu sama sekali tidak beraturan, sehingga untuk memprediksikan juga akan sulit. Gitu? Nah, baik, sekarang kita masuk tren sekuler. Oh, sorry. Maaf sebelum ini. Oke, jadi deret berkala kalau secara lengkap ini terdiri dari tren sekuler, kemudian variasi musim, kemudian variasi sikli, dan random. Nah, kemudian kita masuk tren sekuler.
Transekuler ini di dalam apa? Dalam diagram sketcher, kalau kita kemudian mencermati, ini akan ditunjukkan oleh gerakan lamban. Panjang cenderung menuju ke satu arah. Bisa naik, bisa turun. Oke. Bisa juga linear, bisa juga non-linear. Gerakan lamban panjang cenderung menuju ke satu arah. Bisa naik, bisa turun. Bisa linear, bisa non-linear. Oke. Nah, kemudian tren ini merupakan kecenderungan, bisa dikatakan sebagai kecenderungan umum. Pola penyederhanaan. Variabel. Yang dicermati dari waktu ke waktu. Atau juga merupakan kecenderungan umum pola perjalanan suatu variabel yang dicermati dari waktu ke waktu. Jadi ini model penyederhanaan. Oke. Nah, ini adalah tren sekuler. Penyusunan tren Iya, makasih Bu. Penyusunan model tren antara lain bisa dilakukan dengan yang pertama, freehand method atau metode tangan bebas. Metode bebas itu maksudnya dari diagram sketcher kemudian kita tarik garis trennya. Itu namanya freehand method atau metode tangan bebas. Yang kedua itu semi average method. Average saya tulis AVG ya, average method. Atau metode setengah rata-rata. Ya, metode setengah rata-rata itu metode semi average, ya, semi average method. Yang ketiga adalah metode least square. Least square. Oke,
atau metode OLS. OLS itu maksudnya ordinary least square. Sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan metode matematis juga bisa. Hanya saja nanti ketika kita masuk ke sini, kemudian saya akan menjelaskan metode matematis itu seperti apa. Jadi sebenarnya ini ada beberapa metode, tapi yang nanti akan kita bahas ini aja. Baik. Nah, sekarang freehand method itu maksudnya bagaimana? Oke, misalnya add freehand method, metode tangan bebas. Itu maksudnya begini, misalnya di sini T, kemudian di sini Y. Oke, katakan misalnya ini begini. Ini tadinya seperti ini, kemudian begini, kemudian begini. Boleh. Misalnya begini. Misal, nah orang mungkin bisa berpikir, ini polanya gimana ya? Nah, kita melihat diagram sketcher ini baiknya seperti apa. Misalnya kita mungkin begini. Kayaknya gini deh. Misal, seseorang. Mungkin kalau yang satunya misalnya yang merah, kita pakai merah. Enggak lah, ini kayaknya cenderung non-linear deh. Misalnya begitu. Nah, apabila naik, oke, misalnya gini. Misalnya, oke. Kok ya jelek ya? Oke, misalnya, oke, gini. Ini Y, aksen. Misalnya begini. Nah, kalau seperti ini terus bagaimana nanti memprediksinya? Oke. Kalau misalnya ini itu sampai dengan 2020, katakan begitu. Nah, kalau kita memprediksi 2023, misalnya, maka ini kita tarik ke atas, oke? Jadi sampai di sini kita tarik kira-kira dia berapa? Kalau kita pakai yang merah. Kalau misalnya kita pakai yang hitam, ya ini ditarik ke sini, ini kan di ini temukan di sana berapa? Gitu. Ini metode freehand atau metode penetapan garis tren secara bebas. Estimasi bisa digunakan seperti itu. Misalnya kemudian Anda mencermati diagram sketcher. Kemudian Anda nanti melihat gini, ini kayaknya polanya sekian, berarti besok kira-kira sekian. Itu ya di dalam sini tidak harus kemudian Anda garis gitu, ya nggak harus bisa gitu. Tapi kalau di dalam mungkin ujian atau di dalam kertas yang seperti apa kayak gitu, Anda garis kira-kira seperti apa. Kemudian jadi ini kemudian kebiasaan untuk mengamati atau mencermati sesuatu, isi kepala Anda langsung mempolakan, oh sekian, kira-kira besok kira-kiranya sekian, kayak gitu loh. Oke, nanti kalau Anda sudah bisa sangat terlatih, Anda melihat begitu polanya seperti ini, Anda bisa mengestimasi ke depan berapa. Itu kalau freehand method. Oke, nah kemudian yang hitung-hitungan sekarang, jadi yang kedua adalah semi-average method. Oke, semi-average method atau metode setengah rata-rata. Pada dasarnya, data dibagi dua. Data dibagi dua. Nah, data dibagi dua ini akan menimbulkan ini data. Ini kan ada namanya data genap dan data ganjil. Oke. Nah, data genap ini bisa komponennya genap. Oh, sorry, ganjil dulu deh. Ganjil. Dan data genap komponen genap.
Kemudian kalau data ganjil, itu kalau data ganjil kemudian dibagi dua akan menjadi seperti apa? Data ganjil kalau dibagi dua, ini bisa data tengah disertakan, dalam kedua kelompok data, dan data tengah tidak disertakan. Oke, dalam kedua kelompok data. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan membahas ini, saya akan membahas namanya coverage data. Maksudnya coverage data itu bagaimana? Oke, coverage data itu yang di cover. Kalau ada keterangan data tahun berapa, oke misalnya di sini tahun 2015, 2016, 2017 misalnya begitu. Nah, kalau dituliskan di tengah-tengah gini, tadi pertengahan 2012 atau hanya seperti ini 2015, maka yang di cover adalah dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2015. Oke? Nah, tetapi apabila ini ditaruhnya di antara ini kemudian menjadi awal 2017 yang di cover. Jadi data yang dituliskan itu mengcover separuh sebelumnya dan separuh setelahnya. Coverage-nya begitu. Nah, ini kalau misalnya awal 2017 yang di cover adalah Juli 2016 sampai Juni 2017. Artinya apa? Yang dituliskan ini adalah tengah-tengah dari coverage data. Paham? Dicermati dulu. Bu, yang di 2017 itu tulisannya apa nih, Bu? 2017? Iya. Awal 2017. Oke, makasih, Bu. Ini kan 2016, 2017. Kalau dia di sini artinya awal 2017. Awal 2017 dan akhir 2016 itu sama, tapi biasanya yang diambil awal 2017-nya. Nah, ini coverage-nya Juli 2016 sampai Juni 2017. Oke, kemudian kita akan masuk pada semi average method. Contoh-contohnya seperti apa?
samaannya. Trend dengan metode semi average method. Oke. Nah, di sini adalah Y aksen sama dengan A plus B T. Semi average itu hanya linear aja. Nah. Oke. Gimana? Kameranya. Oh, sayang. Maaf. Di mana Y aksen sama dengan estimasi rata-rata Y pada suatu periode. Oke. A adalah rata-rata Y pada periode dasar. Kemudian B. Nah, rata-rata Y pada periode dasar ini bisa menggunakan X bar 1 atau X bar 2 atau hasil estimasi. Oke. Kenapa ini ada X bar 1, X bar 2? Karena pada dasarnya data itu kan dibagi 2. Oke? Nah, rata-rata dari kelompok 1 namanya X bar 1, rata-rata dari kelompok 2 namanya X bar 2. Oke? Nah, kemudian B ini adalah rata-rata pertambahan Y pada setiap periode. Oke, rata-rata pertambahan Y pada setiap periode. Nah, gimana cara ngitungnya? Ini X bar 2 dikurangi X bar 1 dibagi N. Di mana N ini adalah periode antara X bar 2 dan X bar 1. Oke, nah kemudian T jarak waktu periode N, suatu periode terhadap periode dasarnya. Oke, jarak waktu suatu periode terhadap periode dasarnya. Nah, sekarang saya akan mulai dengan angka-angka. Oke, contoh. A. Kasus data genap komponen
genap. Komponen ganjil. Data genap komponen ganjil itu maksudnya bagaimana? Kalau data genap komponen ganjil itu misalnya 10 itu kan kalau dibagi 2 5. Oke, ini data genap komponen ganjil. Kalau data genap komponen genap misalnya 12 dibagi 2 kan 6. Oke? Baik. Nah, kita akan coba. Misalnya ini tahun, oke, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini 11 saja Pak MC. 21 masih berlangsung. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, misalnya. Kemudian ini adalah laba dalam miliar rupiah. Misalnya, ini misal kecil-kecil soalnya. Misalnya di sini 40, 36, 45, 67, 75, 68, 89, 102, 120, 162. Oke, misalnya begini. Misal, oke? Nah, data genap komponen ganjil. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dibagi 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini pembagiannya. Ya enggak? Nah, dari sini kemudian ini ada namanya semi total. Kemudian berikutnya adalah semi average. Oke. Nah, semi total dan semi average. Nah, ini kemudian kita jumlahkan. Ini letaknya, kemudian tengah-tengahnya adalah di sini, ini tengah-tengahnya. Ini adalah sigma X1 sama dengan berapa? Ini X bar 1 sama dengan berapa? Anda perhatikan tengah-tengahnya ini adalah di pertengahan 2013. Artinya bahwa nilai ini merupakan rata-rata laba tahun 2013. Coverage-nya itu dari Januari 2013 sampai Desember 2013. Ini letaknya di tengah. Kemudian kalau yang ini, nah ini letaknya adalah di 2018. Ini sigma X2 itu berapa? X bar 2 sama dengan berapa? Oke, nah. Hasil yang ada di sini ataupun di sini ini bisa kita gunakan sebagai A. Oke, kita coba bareng-bareng. 40, 36, ditambah 45, ditambah 67, ditambah 75 sama dengan oke. Di sini 263 dibagi 5. Oke, 52,6. Oke. Kemudian 68 ditambah 89 ditambah 102 ditambah 120 ditambah 162. Oke,
541 dibagi 4, 5, sorry. 108,2. Ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita akan ngitung B-nya dulu. Oke, kita akan ngitung B sama dengan, ini kan X bar 2 dikurangi X bar 1 dibagi N. Oke, berarti 108,2 dikurangi 52,6 dibagi 2018 dikurangi 2013, berarti baginya 5. Oke, sama dengan dikurangi 52,6. Bagi 5. Oke, 11,12. Nah, ini apa artinya? Setiap tahun, ya setiap periode ini, setiap tahun laba itu akan bertambah rata-rata 11,12 miliar. Itu artinya untuk B ini. Nah, kemudian kita akan hitung, menyusun A-nya bagaimana. Oke. Sehingga, oke. Model tren atau persamaan tren. Persamaan tren dengan periode dasar tahun 2013 adalah Y absen sama dengan 52,6 ditambah 11,12 T. Ini. Astagfirullah. Sedangkan kalau kita menggunakan periode dasarnya itu tahun 2018, bisa. Nah, ini sama dengan Y absen sama dengan 108,2 ditambah 11,12 T. Gitu. Nah, kalau kita mau melakukan estimasi tahun 2023. T-nya berapa? Nah, tergantung kita mau menggunakan yang ini atau yang ini. Kalau misalnya kita menggunakan yang misalnya periode dasarnya 2013, maka di sini T-nya sama dengan 2023 dikurangi 2013, ini sama dengan 10, sehingga Y absen ini sama dengan 52,6 ditambah 11,12 kali 10. Sama dengan 52,6. Oke, sama dengan 163,8. Oke. Nah, kemudian apabila kita mau lihat bagaimana hasilnya, apabila kita menggunakan yang merah ini. Merah ini kan 2018. Maka T-nya adalah 2023 dikurangi 2018, katakan begitu, sama dengan 5. Maka Y absen sama dengan 108,2 ditambah 11,12 kali 5.
sama dengan oke, 163,8. Oke, sama. Nah, kemudian kita akan misalnya 2025. Kalau 2025 kita bisa menggunakan yang periode dasarnya 2013, bisa menggunakan 2018, bisa juga menggunakan 2023. Kok bisa 2023? Maka A-nya yang ini loh ya. Kalau kita menyusun 2020 periode dasarnya 2023, katakan begitu, di sini 163,8 ditambah 11,12 T. Tapi ini periode dasarnya, periode dasar itu 2023. Oke, kita coba kalau 2025 kita pakai yang misalnya yang ini. Ini ya, yang ini. 2013. 2025 dikurangi 2013 berapa? 12. 12 dikalikan 11,12 sama dengan berapa? Kemudian ditambah 52,6. Oke, kita ketemu di sini yang untuk ini itu 186,04 kan gini ya. Nah, coba kalau pakai yang merah. Yang merah itu 2018, maka 25 dikurangi 18, oke, ini 7. 7 kali 11,12 sama dengan ditambah berapa itu? 108,2. Nah, ini juga sama saja dengan 186,04 sama toh. Nah, sekarang kalau kita menggunakan yang 2023. Oke, 2023 itu pakai yang ini. Jadi 2025 dikurangi 23 itu adalah 2. Oke. Jadi 2 dikalikan 11,12 sama dengan 22,24 ditambah 163,8 sama dengan di sini juga akan ketemu 186,04. Jadi Anda itu bisa menggunakan yang mana saja. Kalau hasil hitungan Anda itu memang betul, maka Anda bisa menggunakan yang mana saja sebenarnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada data genap komponen genap. Data genap komponen genap. Data genap komponen genap. Nah, biar space-nya agak longgar, saya hapus 2 di bawah. Nah, biar space yang bawah lebih longgar. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini, oke, Anda perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dibagi 2 itu di sini. Oke? Sehingga kalau kita jumlahkan, ini tengahnya ada di sini. Ya, ini sigma X1, ini X bar 1. Nah, ini awal 2013. Ini awal 2013. Oke. 40 ditambah 36 ditambah 45 ditambah 67. Oke. 188 dibagi 4. Oke. 47. Oke. Nah, sekarang berikutnya ini tengahnya adalah di sini. Ini sebagai periode dasarnya.
X2 di sini 75 ditambah 68 ditambah 89 ditambah 102. Oke, ini ketemu 334 dibagi 4. X bar 2 sama dengan 83,5. Oke, nah, kemudian dari sini kita akan menyusun B-nya berapa. Oke, Anda perhatikan bahwa angka X bar 1 ini merupakan rata-rata laba pada awal 2013. Yang di cover adalah dari Juli 2012 sampai Juni 2013. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat B sama dengan di sini X bar 2 dikurangi X bar 1 dibagi N. Jadi di sini 83,5 dikurangi 47 dibagi 17 dikurangi 12, dikurangi 13, berarti baginya 4. Oke. Oke, ini ketemu 9,125. Artinya apa? Bahwa laba per tahun itu bertambah 9,125 miliar. Oke? Nah, kemudian kita akan menyusun persamaan linear, persamaan trennya. Oke? Yang pertama, dengan periode dasar awal tahun 2013. Oke. Nah, ini Y aksen sama dengan 47 ditambah 9,125 T. Kalau yang satunya, katakan begitu, periode dasarnya misal awal 2017, nih, Y aksen sama dengan 83,5 ditambah 9,125 T. Nah, kalau 2023 bagaimana? Oke. 2023, oke. 2023 dikurangi 2013, ini sama dengan 10, tapi ini masih di awal 2023. Kita maunya kan di pertengahan, sehingga kalau ini tambah 1 itu jadi awal 2024, maka tambahnya di sini setengah. Jadi mestinya adalah 10 setengah. Nah, kalau kita berikan 10 setengah, 10 setengah dikalikan dengan 9,125 ditambah 47 itu sama dengan 142,8125. Oke. Pakai ini juga akan sama. Nah, kalau kemudian kita ingin mencari yang tahun 2025. Oke, misalnya nyari 2025. Oke, mencari 2025. Oke, misalnya 2025 dikurangi 13
itu berarti 12. Tapi 12 itu masih di awal. Untuk menjadi pertengahan maka ditambah setengah, jadi 12,5. Kita lihat di sini. 12,5 dikalikan 9,125 sama dengan berapa? Ditambah 47. Ya, ketemunya nanti akan 161,0625. Oke? Nah, kalau kemudian kita menggunakan periode dasarnya itu tahun 2023. Kalau tahun 2023, oke, maka 2025 dikurangi 23, ini sama dengan 2. Ini pertengahan, itu juga pertengahan. Jadi, 2 dikalikan 9,125 ditambahnya adalah hasilnya ini tadi 142,8125. 142,8125. Oke. Ketemunya adalah 161,0625. Oke, ternyata sama. Nah, sekarang tugas sekarang. Tugasnya itu kita mau ambil ini yang C dan D tugas Anda, yaitu data ganjil. Nah, data ganjil, datanya yang mana? Data ganjil. Oke, C kasus data ganjil di mana nilai tengah disertakan di keduanya. Kalau D data tengah tidak disertakan di keduanya. Oke. Nah, untuk data ganjil saya akan menghapus yang paling bawah. Biar space-nya lebih gede. Nah, oke. Kalau ini kan data ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah data tengahnya itu kan ini. Nah, kalau kita itu mau menggunakan data tengah disertakan, ngitungnya bagaimana? Jadi dari sini, ini ke sini, di sini aja. Nah, ini adalah sigma X1, di sini X bar 1. Ini periode awal 2013. Oke, sedangkan kalau yang bawahnya itu menggunakan ini. Jadi ini tengah-tengahnya di sini. Sigma X2. Ini X bar 2. Oke? Tetap tugasnya nyusun persamaannya, persamaan linearnya, persamaan trennya, diinterpretasikan, kemudian Anda mencari Y aksen tahun 2023 dan Y aksen 2025. Ya. Nah, ini seperti ini, prosesnya mirip. Oke? Ini yang saya minta dijadikan tugas. Dikerjakan mirip seperti yang saya lakukan tadi, cara-caranya. Kemudian kalau data tengah tidak disertakan, oke, kalau misalnya seperti ini tadi, ini. B-nya bagaimana? B-nya itu adalah ini 2016 dikurangi 2013, berarti pembaginya adalah 3. Kan B sama dengan X bar 2 dikurangi X bar 1 dibagi N. N-nya itu adalah 16 dikurangi 13, itu 3. Nah, kalau data tengah tidak disertakan, ini akan seperti ini. Ini tengahnya. Ini sigma X1. Kemudian, ini X bar 1-nya itu adalah 2012. Nah, kalau misalnya ini tidak disertakan, maka ini yang dihitung. Nah, di sini sigma X2. Nah, X bar 2 ini 2016. Nah, B
Ini X bar 2 dikurangi X bar 1 dibagi N. N-nya berapa? 16 dikurangi 12, 4. Oke? Tetap. Ini disusun, jadi misalnya susun persamaan tren ya, dengan metode semi average. Oke, ini satu. Yang kedua itu estimasi, oke, laba tahun 2023. Kemudian yang ketiga estimasi laba tahun 2025. Oke. Jadi Anda buat C dan D. Oke. Kemudian Anda susun, Anda kumpulkan ke tempat Mas Pandu. Oke? Due date-nya, deadline-nya itu hari Minggu. Ya, biar Mas Pandu punya waktu yang agak longgar. Dan nanti kalau tidak segera dikumpulkan, keburu Anda lupa. Ya. Oke, sayang. Iku. Iya. Terus kemudian minggu depan kita akan masuk ke ordinary least square. Bu, Ya. itu tadi ngitungnya data tengahnya harus disertakan. Jadi ada dua cara. Yang C itu data tengah disertakan, yang D data tengah tidak disertakan. Biar Anda tahu. Ya, jadi ada dua. Baik, Bu, makasih. Gitu, untuk latihan biar Anda lebih paham. Gitu ya sayang ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang kebingungan. Bisa semuanya sudah. Baik. Oke, kalau sudah, kira-kira ada pertanyaan belum? Belum? Gampang kok ya. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dulu sekian. Kita ketemu hari Minggu depan ya. Anda semua sudah ngumpulin tugas di Mas Pandu. Kalau ada pertanyaan Anda boleh tanya di WA boleh. Kemudian kita bahas untuk minggu depan juga boleh. Tapi yang mungkin kemungkinan lebih banyak untuk digunakan itu di metode ordinary square yang akan saya berikan minggu depan. Gitu. Dan kita akan banyak menggunakan kalkulator. Di sini jadi pelajari kalkulator Anda. Fungsi regresi, kita pinjam fungsi regresi. Jadi bukan itu punyanya tren, tapi kita pinjam fungsi regresi di sini untuk digunakan, kita pinjam aja, toh bisa, gitu ya. Baik, nggak ada? Nggak ada? Baik, kalau gitu kita akhiri sekian dulu. Semoga kalian semuanya tetap sehat, jaga kesehatan dengan baik, lakukan protokol kesehatan secara tertib, sehingga mudah-mudahan semuanya itu kemudian menjadi lebih baik semuanya. Kita segera terlepas dari pandemi ini. Gitu ya. Kalau pada ngeyel-ngeyel susah. Oke? Baik, mudah-mudahan Anda diberikan
limpahan berkah karunia-Nya selalu. Gitu? Iya Bu, baik Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. kasih, Bu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Selamat sama-sama. siang. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Mhm.